Yos nakama, selamat datang di Lifestyle Anime. One Piece Chapter 1015 yang telah dilokalisasikan ke dalam bahasa Indonesia sudah bisa kita nikmati bersama, meskipun masih versi bajak lautnya. One Piece Chapter 1015 mendapatkan judul Chained, atau jika dilokalisasikan akan memiliki arti terbelenggu. One Piece Chapter 1015 diawali dengan memperlihatkan Luffy yang masih tenggelam dalam lautan luka dalam. Kemudian Shin langsung berpindah ke panggung utama kastil milik Kaido. Terlihat leher Queen yang tegang tiba-tiba memanjang dan berhasil menggigit pundak milik Chopper. Chopper saat ini sedang kehilangan fokus bertarung setelah mendengar kekalahan Luffy. Bahkan dia sampai menangisinya. Selain itu, para suku Minks dan samurai aliansi juga mempertanyakan hal yang sama tentang kebenaran dari kekalahan Luffy tersebut. Bahkan sebagian dari mereka sudah kehilangan semangat berperang. Di sisi lain, Briscola tampak bergairah setelah memakan obat kuat alias Dango yang diberikan oleh Speed kepadanya. Dia pun mulai mengoceh mengenai kekalahan para supernova dari Kaido, padahal mereka sudah beraliansi. Briscola juga mengatakan jika bukan supernova yang lemah, namun kekuatan Kaido lah yang benar-benar dahsyat. Shin kemudian berpindah. Terlihat Izo yang kesal dengan pengumuman barusan, karena hal tersebut telah meruntuhkan moral pasukan aliansi. Kawamatsu pun menambahkan jika informasi dari buzzer tadi masih belum bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Di sampingnya, Sanji terlihat kesal. Sambil mengayunkan beban yang dia bawa untuk menghajar para Kroco, dia pun berkata jika sudah banyak dari pasukan aliansi yang telah kehilangan semangat untuk bertarung. Shin kembali berpindah ke panggung utama kastil. Queens dari tadi hanya berpura-pura dan terhanyut dalam aksi-aksi Chopper karena sang rusa sangat bersemangat. Namun sekarang kondisinya sudah berubah. Di sisi belakang, Perorin pun tertawa ketika para samurai aliansi kehilangan keyakinan mereka ketika mendengar kekalahan sang jenderal, Luffy. Hujan permen Sugus. Perorin kembali menembakkan banyak anak panah permennya ke arah atas. Hal tersebut membuat para pasukan samurai aliansi dan Kroco Kaido lari terkencing-kencing. Mereka hanya bisa pasrah dengan gelar almarhum yang sebentar lagi mereka dapatkan, karena panah tersebut tak bisa dihindari. Di sisi lain, Queen sudah siap melahap Chopper. Terlihat gigi taring robot tumbuh di atas seluruh gigi milik Queen. Dia pun mengatakan jika sifat pengecut Chopper sudah membuatnya hanya terlihat seperti seonggok daging rusa yang lembut. Diable Jambe. Tiba-tiba Sanji yang masih membawa beban muncul dan menendang wajah Queen hingga taring robotnya hancur berantakan. Sari Roti. Sanji kemudian mengeluarkan teknik barunya. Dia menendang wajah Queen hingga membuat badan obesitasnya berputar-putar. Berkat aksinya tersebut, seluruh anak panah permen Sugus milik Perorin malah mengenai tubuh Queen. Queen pun akhirnya terlempar dan menabrak Perorin si permen Sugus. Dan walhasil seluruh pasukan samurai aliansi selamat dari hujan anak panah tersebut. Sanji pun menyanjung Chopper karena dia telah berjuang dengan keras. Namun Chopper masih saja ingusan karena menangisi Luffy. Baka Chopstick. Sanji pun memarahi Chopper. Dia mengatakan jika hal yang dialami oleh Luffy sudah sering terjadi sebelumnya dan pasti akan berujung dengan keajaiban. Yap, dari sudut pandang karakter One Piece, hal tersebut adalah keajaiban. Namun dari sudut pandang pembaca, hal tersebut dinamakan plot armor. Sanji pun menendang beban yang ada di pundaknya, serta memberikannya pada Chopper. Chopper baru menyadari jika benda itu adalah Zoro. Sanji meminta Chopper untuk menyembuhkan Zoro, agar dia bisa lebih berguna, karena Zoro setara dengan 10 orang pria. Zoro yang mendengarnya langsung bangun, dan mengatakan jika dirinya setara dengan 2000 orang pria. Sanji pun memutuskan untuk melawan Queen, dan Queen pun terlihat tersenyum melihat anak dari Judge ada di hadapannya. Sepertinya pertarungan antara Sanji dan Queen akan mengungkap hubungan terlarang antara Judge dan Queen di masa lalu. Para samurai aliansi terlihat heran dengan semangat Sanji yang masih membara. Meskipun kaptennya sudah dikalahkan, Marco pun terlihat tersenyum dan mengatakan itulah alasan mengapa Marco menyukai mereka. Shin kemudian berpindah pada loteng lantai 1 kastil. Terlihat Okiku dan Kanjuro yang rebahan di atas lantai. Kemudian Kaido mulai bergerak untuk menghampiri Momonosuke. Namun Kinemon ternyata masih hidup setelah kepalanya digeprek oleh Kaido menggunakan kanebo keringnya. Bahkan dia menggeliat dan berhasil menusukkan katana miliknya yang patah pada kaki Kaido. Flashback pun terjadi. Diperlihatkan saat-saat Kinemon meminta Momo untuk memanggilnya ayah karena mereka harus menyembunyikan hubungan Momo dengan Kozuki Oden.
Kinemon pun berlatih menyebut Momo sebagai anaknya, namun dia masih memanggil Momo dengan sebutan Momono Mesum. "Ayah, berhentilah menyebutku mesum," ujar Momo. Raizo pun tertawa melihat Kinemon yang selalu melakukan kesalahan, dan pada akhirnya Kinemon terbiasa memanggil Momo tanpa kata mesum di belakangnya, dan Momo juga terbiasa memanggil Kinemon dengan panggilan ayah. Kinemon berusaha menghalangi Kaido agar tak mengejar Momo dan Shinobu, namun Kaido mengambil katana yang tergeletak di lantai dan menusuk Kinemon tepat di perutnya hingga menembus ke bagian punggungnya. Kaido pun memberikan sedikit petuah pada Kinemon. "Apa gunanya mengulur waktu? Apa gunanya mencoba lari? Memang tak mudah, tapi kadang kau memang harus menerima kekalahan. Terimalah kematian terhormatmu, layaknya seorang samurai sejati." Shinobu dan Momo berhasil melarikan diri dari Kaido, namun Momo terlihat membawa katak meris yang sebelumnya memata-matai mereka. Momo ingin menggunakan katak tersebut sebagai toa untuk menginformasikan hal penting ke seluruh Onigashima. Ternyata bisikan-bisikan goib yang didengar oleh Momo berasal dari Luffy, yang meminta Momo untuk menginformasikan kondisinya saat ini. Momo pun memulai pidatonya. "Di sini Kozuki Momonosuke, Luffy mempercayakan pesan padaku. Luffy masih hidup. Dia bilang dia akan kembali. Jadi tolong teruslah berjuang, walaupun sakit, walaupun tak ada tenaga yang tersisa. Aku mohon agar kalian terus berjuang hingga tarikan nafas terakhir." Sisi Onigashima mendengarkan ceramah Momo dengan khusyuk, termasuk kakek Hyogoro, Yamato, dan Raizo yang terlihat masih melawan Fukurokuju. Luffy pun diperlihatkan dengan mata yang digambarkan berwarna hitam. Dia menitipkan pesan terakhirnya pada Momo jika dia pasti akan meneposkan bokong milik Kaido dan mengalahkannya. Momo pun menyampaikan pesan tersebut, dan seketika suasana di seluruh Onigashima pecah. Terlihat seluruh kru topi jerami tersenyum mendengarnya, termasuk Eustace Captain Kid, yang sebelumnya dia bilang tak peduli pada Luffy. Seketika moral dari pasukan aliansi kembali naik, namun Momo dan Shinobu yang sudah berada di ujung pulau Onigashima dalam posisi terpojok, karena Kaido berhasil menemukan mereka. Kaido bersiap mengayunkan kanebo keringnya ke arah Momonosuke, namun Shinobu menggunakan kekuatan buah iblisnya untuk melapukan batuan yang menjadi pijakan mereka. Dan walhasil mereka berdua terjatuh ke arah bawah. Mengingat Onigashima sudah sampai di daratan Wano, kemungkinan nyawa mereka masih bisa selamat, karena mereka tak akan bernasib sama seperti Luffy yang tenggelam di dalam laut. Shin kemudian berpindah ke dalam lautan. Anak buah Law yang berada di dalam kapal selam Polar Tank berhasil menemukan keberadaan Luffy, dan mereka bersiap untuk menolongnya. Terdapat hal menarik di sini. Anak buah Law mendengar suara Luffy, padahal mereka sedang berada di dalam air. Terlebih lagi, Luffy tak berbicara dengan mulutnya, karena jika dilihat pada balon teksnya, Luffy berbicara di dalam hatinya. Kemampuan apa yang digunakan oleh Luffy sebenarnya? Jika kita melihat reaksi Momo yang kepalanya kesakitan saat mendengar suara Luffy, hal tersebut sama kasusnya seperti ketika Luffy dan Momo mendengar suara Zunisa, atau Roger dan Oden saat mendengar suara para Sea King. Sepertinya kemampuan Luffy ini berhubungan dengan Voice of All Things. Namun anak buah Law yang tak memiliki kemampuan Voice of All Things, mereka juga mampu mendengar suara Luffy. Itu artinya Luffy mengkombinasikannya dengan teknik lain. Oda memberikan kita clue, yaitu dengan pewarnaan hitam pada mata Luffy, di mana di One Piece chapter 924 dan 1010, Kaido mengatakan jika Luffy terus melotot padanya, walaupun sedang dalam keadaan pingsan. Dan pada One Piece chapter 924, Luffy masih bisa menggunakan haki raja untuk membuat pingsan para Kroco Kaido, meskipun dirinya sendiri dalam keadaan pingsan. Sepertinya Luffy menggabungkan haki rajanya dengan kemampuan Voice of All Things yang dia miliki, agar Momo mampu mendengarnya meskipun jarak mereka terpaut cukup jauh. Dan mungkin teknik ini juga digunakan oleh Joy Boy tempo dulu untuk menginstruksikan ketiga senjata kuno, Pluton, Poseidon, dan Uranus. Shin kemudian kembali berpindah. Usopp, Nami, dan Otama merasa lega mendengar Luffy baik-baik saja, dan mereka saat ini sedang menuju ke panggung utama. Tiba-tiba muncul suara asing yang juga lega ketika mendengar keadaan Luffy. Ternyata, suara itu berasal dari kelima tak Nami yang saat ini memiliki mata dan mulut. Sepertinya Zeus saat ini sudah bergabung dengan kelima tak milik Nami, karena pada manga One Piece chapter 1013, Zeus mengatakan jika jiwanya sudah rusak.
Mungkin saat ini sisa jiwa milik Big Mom malah masuk ke dalam kelima tak milik Nami, karena saat ini benda tersebut memiliki mata dan mulut sama seperti homies milik Big Mom. Itu artinya kelima tak milik Nami saat ini bisa bergetar-getar sendiri ketika diletakkan di selempitan kedua buah segar miliknya. Apakah Zeus masih bisa berubah menjadi awan petir? Atau kasusnya akan sama seperti Napoleon, topi bajak laut milik Big Mom yang dapat berubah menjadi seekor pedang. Shin kemudian berpindah ke area pertempuran Big Mom melawan Kid. Big Mom mengatakan jika pidato barusan hanya berita hoax belaka, karena semua berakhir ketika Luffy sudah tenggelam di dalam lautan. Tiba-tiba Lau datang dan mengatakan setelah dirinya berhubungan dengan intim bersama Luffy sejak mereka membentuk aliansi, saat ini dia sudah sepenuhnya percaya pada Luffy. Kid pun kesal saat melihat Lau. Dia berpikir jika Lau akan mengganggu pertarungannya melawan Big Mom. Namun Lau memberikan saran pada Kid, jika saat ini sebaiknya mereka beraliansi untuk sementara. Shin pun kemudian berpindah. Tiba-tiba Yamato berteriak dari atap Onigashima, "Kaido!" Kaido yang mendengarnya dari sisi luar tengkorak Onigashima pun terlihat kesal. "Maksudmu, Abi kan? Yamato? Dasar anak durhaka!" Yamato pun mengatakan jika dirinya ingin memutuskan hubungan tersebut yang telah membelenggu dirinya selama ini. Apakah ini sinyal kuat jika Yamato benar-benar akan menjadi bagian dari bajak laut topi jerami? Yos nakama, itulah video review Mau One Piece chapter 1015. Jika nakama menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!